Baik ya, kita lanjutkan. Kita ingin mencoba memanfaatkan program cluster analysis yang kita peroleh dari Stanford University. Ya, sebagaimana saya katakan, ini sebetulnya diciptakan sebetulnya lebih banyak ke bioinformatics yang terkait dengan menganalisis data ekspresi gen, ya, gene expression data atau data transkriptom, ya, microarrays, data yang diperoleh menggunakan teknik microarrays ya di lab. Namun menariknya sebagaimana tadi telah kita lihat ya, dia memiliki, kalau di SPSS ada ya, di sejumlah program-program statistik ada. Cuma kalau di program-program yang komersial itu paling-paling dia memperlihatkan dendrogramnya aja. Dendrogram itu tuh yang tadi itu yang sebelah kiri, yang ya kalau pernah nonton liga sepak bola itu ya, kompetisi itu ya, itu ada endogram ya, yang makin ke dalam makin besar korelasinya, makin keluar makin kecil korelasi dengan anggota sesama klasternya. Nah, kelebihan dari si klaster dari Stanford ini, dia tidak saja menampilkan endogram, tetapi juga dia menampilkan dalam bentuk warna hijau, merah, dan hitam ya. Jadi dia menampilkan juga seperti apa kira-kira kesamaan atau yang menyebabkan mereka dalam satu klaster itu tuh bisa berkorelasi gitu ya. Jadi kita lihat tadi ya variabel-variabel mana gitu ya yang memperlihatkan kesamaan dari anggota-anggota klaster tersebut. Nah, oleh sebab itu data yang kita peroleh tidak bisa serta-merta langsung kita baca langsung oleh si program. Jadi kita utak-atik dulu menggunakan Excel. Baik, sebagai contoh kita coba menggunakan datanya si apa ini, si Juanita Zeboa ya. Karena Juanita Zeboa itu ya sebetulnya dia menganalisis ya nih ya kemiskinan, pola kemiskinan kabupaten dan kota se-Sumatera. Ya, jadi coba dibuka ya. Ini cuma Excel biasa, bisa dibuka lah supaya tahu juga cara ininya, cara untuk menganalisisnya. Nah, ini yang penting ya. Ketemu data kemiskinan Yunita Sumatera tahun 2015. Ketemu, Pak. Ada. Jadi ini dia data mentahnya tuh, jadi klik yang original ini ya. Apa namanya? Di tab original. Oke. Ada. Ada, Pak. Kalau kita lihat di sini ada kok 23. Oh ya, kalau yang originalnya ini dia memperlihatkan per kabupaten, per provinsi ya. Hmm. Jadi kayak ini Simele ya, satu provinsi, kemudian nanti ada ini. Jadi totalnya sekitar berapa nih, 150-an nanti. Jadi ini data aslinya dari PDF itu ya, dia convert ya. Memang perlu dirapi-rapihin lagi sih. Nah, makanya saya heran, harusnya BPS itu nyediain data boleh PDF, tapi juga diizinkan juga kita mendapatkan Excel-nya supaya kita nggak repot dengan proses konversi-konversi yang terkadang tidak kompatibel ya. Udah gitu kadang diprotek pula lagi sama dia ya, sehingga nggak bisa kita convert begitu saja. Itu ya mudah-mudahan lah masa nanti BPS sadar dia memperoleh data susah payah, tapi sebaiknya orang bisa manfaatkan data itu untuk menambang informasi. Nah kan itu tadi ya, menggali informasi atau menambang ya, data mining tadi. Ini memang aslinya gini ya, jadi ada Aceh sendiri itu, nanti di atas. Ini berarti ini Sumatera Utara gitu ya, jadi ya aslinya gini memang, gitu ya. Ini Kepulauan Riau data tersebut. Nah, udah diproses demikian rupa oleh si Yuanita tadi. Dan kalau kita lihat ini sampai ke kanan ini nggak tahu ada berapa X-nya ya.
Ya, jadi ini ya rata-rata harga ini beras ya, beras raskin, rata-rata raskin. Ini semua ya coba masukin aja dulu nanti ke dalam faktor analisis ya. Jadi dia tidak memilih data, tapi masukin dulu semua ke dalam faktor analisis. Nah, nanti disitulah baru terjadi proses lebih lanjut. Akhirnya dia peroleh variabel-variabel yang memang pantas untuk di analisis lebih lanjut. Nah, inilah kira-kira ya setelah dia, coba kita lihat, setelah dia bersihkan, 155 kabupaten dan kota jadinya. Ya, jadi se-Sumatera itu ada 155 kabupaten dan kota. Ini udah dia bersihkan. Ya. Ini udah dia transformasi lebih lanjut ya. Oke, jadi gini, nanti transformasinya tuh ada dua, menggunakan LON. Karena gini, ya. Temennya suruh diem ya. Jadi gini, apa namanya? Tadi nanti kita nih ada dua jenis. Saya bikin new aja dulu ya. Kita nanti ada. Kalau ini kelihatan layar Excel bersih nggak? Enggak, Pak. Oh, Masih enggak ya? data unita. Masih yang tadi ya? Berarti dia nggak mau dia kalau buka itu, karena dia per window nih modelnya sih. Itu saya balik lagi ke sini, return to meeting, stop sharing. Saya perlihatkan kalau gitu. Jadi ada dua ini nanti. Nggak mau juga ditulis ya. Suka Word kalau gitu. Maaf. Microsoft Word. Saya mau nulis. Ya agak bolak-balik nih kalau pakai Zoom ya. Iya, Pak. Nah, jadi kita harus satu ya, salah satu hal yang perlu diingat dalam menyiapkan datanya sendiri. Datanya sudah ada, tetapi kita harus apa istilahnya tuh, kita harus memberikan perlakuan awal dulu deh, ya. Kita harus siapkan datanya supaya bisa cocok nanti dengan program tersebut. Tadi ingat ya bahwa si software tadi, si Stanford Cluster itu nanti kan akan menampilkan diantaranya informasi yang tidak ditampilkan oleh software-software lainnya. Itu tadi bahwa kita dapat melihat apa namanya, nilai-nilai untuk setiap sel, ya, setiap sel itu bisa terlihat dalam bentuk bukan angka, tetapi dalam simbol warna. Kita tadi paham kalau seandainya warnanya merah itu artinya nilai sel tersebut ya, nilai sel tersebut nilai sel tersebut ya itu adalah di atas rata-rata. Yang itu tadi ya. Apa arti di atas rata-rata? Ya berarti dia besar dari 0 kan? Besar dari 0. Ya enggak? Tentunya Ya. besar dari 0 dalam artian gini harusnya ya. Nah, kita bikin dulu deh. Jadi apa namanya tadi warnanya hitam itu artinya ini perlu juga Sama dengan sama dengan nilai sel tersebut adalah nilai rata-rata dari variabel
yang bersangkutan. Nah, jadi dalam hal ini nilainya itu sama dengan 0 gitu ya. Kalau merah, nilai tersebut di atas rata-rata dari variabel yang bersangkutan ya. Dari variabel yang bersangkutan. Sedangkan hijau itu adalah jika nilai sel tersebut di bawah rata-rata dari variabel tersebut ya, di bawah. Artinya apa? Dia nilainya kecil dari 0 ya. Kecil dari 0 apa artinya? Negatif. Ya enggak? Iya, Pak. Pak, nggak ada tampil di layar. Masa nggak tampil sih? Nggak ada, Tampil Pak. nggak? Belum Nggak ya? ada deh, Pak. Dari tadi. Oh, padahal tadi saya udah share ini. Sebentar. Gelap aja, Pak. Iya. Untung ngomong ya, kalau memang nggak tampil ini Zoom dia menampilkan itu window per window gitu ya, bukan Iya. bukan bukan screen sharing ya. Jadi memang share screen, tapi dia harus spesifik gitu, disebutin yang mana. Kalau ini kelihatan ya. Udah, Pak. Jadi ya, Pak. Nah Udah, ini Pak. ya. Jadi ini nanti mudah-mudahan terekam juga kan. Nah, jadi siapa tadi si Microsoft Word tersebut, ya, si Microsoft Word, si program cluster tadi itu memperlihatkan informasi yang saya katakan tadi itu tuh dengan warna-warni sehingga menambah informasi yang lebih detail lagi dari hasil yang dia tampilkan. Kalau sekarang apa yang ada di layar? Yang tadi, Pak, penjelasan kode hitam Sama merah sama nilai. hijau. Oke. Ini ya. Kalau sekarang kelihatan gambar kuning hijau, merah ya. Udah, Hijau Pak. hitam tuh nggak? Kelihatan. Kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Ya, jadi seperti ini tadi ya. Jadi kita paham ya nilainya. Nanti kita menghendaki ya supaya muncul warna kayak gini, berarti kita menginput data tersebut harus ada nilai 0, besar dari 0 dan kecil dari 0. Paham? Paham, Pak. Oke. Tentunya data yang kita miliki aslinya nggak demikian kan. Datanya itu kan bisa misalnya taruhlah misalkan jumlah penduduk, mana ada data jumlah penduduk kecil dari 0, negatif itu, nggak ada kan. Jumlah tadi misalnya kabupaten dan kota misalnya kan nggak ada yang di bawah 0, ya kan. Nah, oleh sebab itu kita perlu melakukan yang namanya transformasi. Ya, ini ya, jadi seperti ini tadi ya, maka kita perlu ya, jadi kan lebih lanjut kan data yang akan diolah, data yang diperoleh lah ya, data yang diperoleh tidak selalu bernilai itu tadi seperti ketentuan di atas kan. Saya katakanlah jumlah kabupaten kota kan akan positif gitu. Nah, oleh sebab itu karena dia menghendaki supaya data tersebut nanti di dalam bentuk positif, 0 atau negatif, maka perlu proses transformasi. Transformasi data sebelum diinput atau dibaca oleh Stanford Cluster, kita sebut aja gitu ya. Cluster tadi ya.
oleh program ya. Nah, ada dua macam proses transformasi, nanti coba saya jelaskan ya. Ada dua macam proses transformasi data. Ya. Yang pertama dengan operasi ini loan, kemudian sell, ya, nilai sell, nanti saya jelasin ya seperti contohnya nilai sell dibagi nanti dengan nilai rata variabel yang bersangkutan. Gitu. Ya. Operasi loan ya, jadi kita asumsikan aja kita pakai Excel ya. Sehingga Excel pasti dimulai dengan tanda sama dengan, kan kalau kita mau nulis formula ya enggak. Jadi nanti kita menggunakan operasi sama dengan loan nilai sell yang akan dianalisis dibagi dengan nilai rata variabel yang bersangkutan. Kenapa loan? Seandainya, sebentar ya, gini, jika nilai sell ini sama dengan nilai rata variabel yang bersangkutan, ya, jadi kalau nilai sell dengan nilai rata variabel yang bersangkutan itu nilainya sama, maka pastilah akan menghasilkan angka 1, betul? Misalnya nilai sell-nya 0,5, ratanya 0,5, betul? Maka 0,5 dibagi 0,5 berapa? 1 kan? Nah, ln 1 itu adalah 0. Gitu. Ngerti? Halo? Ya, Halo? Pak, Pak. Oke ya. Ya, oke. Iya, Pak. Jadi yang pertama ini nanti ya kita melakukan proses transformasi data itu demikian ya. Jadi dengan menggunakan formula ln buka kurung nilai sell yang akan kita hitung dibagi dengan nilai rata dari variabel yang bersangkutan. Kalau nilai sell yang akan dihitung tersebut lebih kecil dibandingkan nilai ratanya, maka taruhlah misalnya 5, nilai ratanya adalah misalnya 7. 5/7, ya kan? 5/7 pasti akan menghasilkan angka sekitar 0, berapa tuh? 0,7 ya. Ya. Ya kan? Sekitar 0,7 sekian kan? Pecahan maksudnya. Ln pecahan itu akan negatif. Ngerti? Ingat Pak. Kalau Ya. pecahan negatif. Iya kan? Kalau ln 1 0 gitu. Lah, ln berapa lagi satu lagi? Kalau untuk yang positif, jika nilai sell ini lebih besar dibandingkan nilai rata, ya misalnya tadi nilai sell-nya 7, nilai rata-rata variabel tersebut 5, maka 7/5 adalah 1, sekian kan? Ya. Nah, nilai ln dari nilai di atas 1 itu positif. Gitu. Ya, kira-kira. Kita coba gini aja deh. Ini stop share, coba kita sekarang share Excel ya. Excel. Kalau misalnya di sini lah ya. Sekarang kelihatan Excel nggak? Kelihatan Pak? Iya Pak. Kelihatan. Oh, kosongnya nggak kelihatan. Jadi ini misalnya ya, ini deh kita lihat ya. Atau yang bawahnya aja. Yang bawahnya aja biar gampang. Nih misalnya Kabupaten Kepulauan Anambas ya. Ini kita hitung dulu rata-ratanya ini. Yang saya maksud rata-rata tuh begini. Ini kan ada X1 ya. Nah ini adalah variabel X1 ini. Rata-ratanya adalah taruh aja misalnya di sini ya.
eh, average buka kurung atas tutup kurung. Nah, inilah rata-rata dari X1. Paham? Paham, Pak. Ya, ini kan ada X1 ya. Nah, rata-ratanya ini. Saya bikin di sini. Rata. Kalau kita ingin tahu kota Batam ini positif atau negatif nih kira-kira nanti nilainya? Misalnya kita ambil deh 3 ini ya. Kita ambil di sini. Misalnya nih, saya taruh di sini. Kita mau ngitung nilai. Kita mau menghitung nilai Kabupaten Lingga ini. Ya, kita mau mentransformasi nilai Kabupaten Lingga tadi. Kabupaten Lingga ini kan 14,2 nilainya ya. Nah, itu maksudnya dengan nilai sel. Ya, rata-rata X1 itu adalah 42,34. Jadi kalau gitu, berapa nilai transformasi Kabupaten Lingga? Ini aja lah sama dengan lon, buka kurung, Kabupaten Lingga ini 14,2 kan? Itu yang saya maksud dengan sel yang akan dihitung tadi. Terus dibagi tadi dengan rata-rata kan? Nah, karena kita mau copy nanti ke bawah supaya enggak 2-3 kali kita kerja, yang kita kunci rata-rata ini kalau seandainya untuk menghitung Kabupaten Kepulauan A16 kan 3,7 dibagi 42 juga kan? Ya. Kemudian untuk Kota Batam 60,9 dibagi 42 juga kan? Ya, artinya si nilai rata-rata ini tidak akan berubah. Harus kita kunci. Sehingga harus dikunci. Yang kita kunci karena nanti juga kita akan copy ke kanan untuk X2, X3 dan seterusnya. Yang kita kunci itu adalah apa? Barisnya doang. Jadi kalau pas sampai ke sini nanti, ya dia menjadi D karena D-nya tidak dikunci. 318-nya terkunci gitu ya. Jadi dalam hal ini adalah ini dipasang tanda dolar. Jadi C-nya kenapa nggak dikunci? Supaya ini bisa kita copy ke kanan. Gitu. Ya. Kenapa 318 saja dikunci? Ya karena nanti kalau kita copy ke bawah 318-nya nggak berubah-ubah lagi. Gitu. Ya. Tutup kurung. Nah itulah dia. Negatif kan? Kabupaten Lingga kan lebih kecil nih dibandingkan rata-rata. Ya, negatif kan? Nah, itu dia. Kemudian gimana lebih lanjut? Kita copy ke bawah, boleh. Langsung ke kanan juga boleh, dan seterusnya gitu ya. Ini nilai anunya, karena ini belum dihitung. Iya, nilai rata-ratanya belum dihitung. Ya, jadi kalau mau ini dihitung ke kanan. Rata-ratanya. Nah, kan? Jadi kalau kita lihat, benar kan? Untuk Kota Batam, dia lebih besar dibandingkan rata-rata. Makanya nilainya adalah positif. Ya, jadi kita gunakan operasi lon tadi. Log boleh? Boleh. Sama perangainya tuh. Ya, log 1, 0. Ya. Bedanya apa? Kalau lon itu kan bilangan dasarnya kalau dibalikin lagi nanti dia 2, berapa ya? 2,72 apa berapa gitu ya. Kalau log bilangan dasarnya 10 pangkat sekian dan gitu. Oke, paham yang saya maksud tadi dengan transformasi lon tadi? Perlu diulang? Enggak? Udah, Pak. Oke. Ya, jadi saya ulang sekali lagi. Jadi kalau kita tadi menggunakan yang nomor 1 tadi ya, jadi kan gini, saya ulang sekali lagi. Kalau gitu kita ulang lagi ke ini ya. Word-nya tadi. Share screen. Ini tadi. Ya, karena tadi kita menghendaki supaya ada tampilan warna-warni seperti ini sehingga memudahkan mata untuk melihat ya bagaimana dinamika di dalam setiap kelompok. Tadi sudah kita bahas ya pada kuliah pertama tadi seperti ini tadi kan, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah ya, mereka dalam satu kelompok. Kekhasan kelompok ini adalah bahwa dia di atas rata-rata untuk variabel 1, 2, 3
di bawah rata-rata, nasional untuk variabel 4 gitu ya. Dan kemudian ada rata-rata lagi untuk variabel sekian, itulah kira-kira ya. Jadi kita jadi tahu kekhasan dari masing-masing klaster, ya, sehingga bisa kita pilih dia untuk kita bahas lebih lanjut. Klaster-klaster yang menarik-menarik ini dapat kita pilih gitu. Nah kamu kalau pakai apa tadi SPSS nggak kelihatan, yang ada cuma dendrogramnya nih aja gitu, sama nama kabupaten ini gitu ya. Ya, oleh sebab itu kita ingin supaya data-data dari masing-masing sel yang menjadi anggota klaster tadi itu juga terlihat gitu ya. Data-data tersebut adalah data untuk masing-masing sel ya pada berbagai macam variabel yang kita analisis tadi itu. Ya. Nah, kita ingin menjadikan dia menjadi ini tadilah semakin cerah dia berarti semakin jauh dari rata-rata. Ya, semakin merah berarti dia semakin di atas rata-rata. Semakin cerah hijaunya berarti semakin jauh di bawah rata-rata. Semakin hitam dia berarti semakin mendekati rata-rata. Jadi kalau 0 itu sama dengan rata-rata. Kalau positif di atas rata-rata, ya. Atau merah jadinya ya. Kalau negatif nilainya itu adalah di bawah rata-rata, ya, jauh ya. Begini ya. Nah, demikian ada 2 macam proses transformasi data. Pertama, ya, yang agak mudah ya kita lakukan adalah dengan menggunakan formula ini tadi, ln nilai dari sel tadi dibagi dengan nilai rata variabel yang bersangkutan gitu kan, yang kemudian tadi kita kunci barisnya ya, kolomnya tidak kita kunci karena supaya bisa di copy ke kanan ke kiri gitu ya kolomnya. Tapi kalau dia di copy ke atas ke bawah ya tetap kunci karena ke atas ke bawah itu adalah baris. Ada pertanyaan sampai di sini? Udah? Udah, Pak. Oke. Proses transformasi yang kedua yang dapat kita lakukan. Jadi ini proses ini dapat kita lakukan juga loh untuk kemarin itu yang kita bicarakan tentang faktor analisis ya. Tapi yang saya bicarakan nih faktor itu dalam faktor analisis bukan yang pertama, tapi adalah yang kedua. Jadi kalau gitu Pak, untuk faktor analisis kemarin transformasi nomor 1 bisa kita pakai, bisa. Yang kedua, kalau yang kemarin kita bicarakan itu Z transformasi kalau masih ingat. Ya, jadi bagaimana ya si siapa namanya? Si SPSS kemarin ya, itu kan ada opsinya di deskriptif itu ya. Kalau kita checklist ya, maka nanti dia bagaimana setiap kolom, setiap variabel ya itu memiliki rata-rata sama dengan 0. Setiap variabel itu nanti kita akan memiliki standar deviasi sama dengan 1. Ya, jadi dengan Z transformasi, semua nilai sel-sel yang ada pada masing-masing variabel ya itu ditransformasi sedemikian rupa sehingga apa? Sehingga nanti nilai rata-rata masing-masing kolom itu sama dengan 0 dan standar deviasinya sama dengan 1. Nah, itulah yang dinamakan proses Z transformasi. Kemarin dengan SPSS gampang banget karena ada fasilitas ngitungnya. Kalau pakai Excel, bisa nggak? Bisa. Pakai formula standardize, ya. Buka kurung sel, nilai sel ya. Kita sebut aja nilai sel yang sedang akan ditransformasi tersebut. Kalau di laptop saya titik koma, kalau tempat kamu nggak bisa pakai titik koma, pakai koma aja. Ya. Nilai sel, kemudian di sini adalah titik koma, nilai rata variabel yang bersangkutan, titik koma lagi, ya, nilai standar deviasi, nilai
STDF ya, standar deviasi variabel bersangkutan. Nah, ya. Jadi seperti ini kalau kita misalnya mau menggunakan Excel. Ya. Jadi beda yang di atas dengan yang bawah. Kalau yang di atas itu tuh rata-ratanya tidak harus sama dengan 0 gitu ya. Kalau pakai set transformasi rata-ratanya pasti 0. Oke, kita lihat sekarang berarti ini di stop share. Kita share lagi yang Excel tadi. Kelihatan Excel? Udah, Pak. Oke. Kelihatan nggak? Oke. Ya. Jadi ini ya tadi saya siapin sih sebetulnya apa namanya? Ini data yang menggunakan rata-rata ya. Tadi average tadi. Jadi di sini kalian lihat di sini ada average ya. Dari punya si itu tadi juga, punya si Zeboa tadi ya. Dan saya hitung juga standar deviasinya di sini. Ya. Jadi rata-rata biasa aja ya, average ya dari B2 atas tadi sampai B155 bawah ini. Itu kurung enter ya. Kemudian untuk standar deviasi sama dengan STDF buka kurung B2 titik 2 B155 itu kurung enter. Nah, kemudian ini saya copy ke kanan. Ini saya copy ke kanan. Sebelah kanan ini yang biru ini yang biru ini sebetulnya persis sama dengan sebelah, cuma di sini kita hitung pakai ini tadi standardize tadi ya. Standardize B2 sel yang sini tadi ya kan. Kalau saya ulang ya. Ini dihapus aja. Jadi apa yang saya lakukan di sini sama dengan ya enggak? Ini oh, ketik dulu deh, lupa saya. Iya, standardize. Standar ini ya, dia akan muncul kalau udah benar. Nah, standardize buka kurung apa? Buka kurung kemudian sel yang bersangkutan titik koma kemudian average-nya, ratanya. Nah, ingat bahwa si average ini tadi kan kalau variabelnya kan nanti kita atau kolomnya kan tidak perlu dikunci. Apa yang perlu dikunci? Barisnya kan supaya dia tidak bergerak, tidak berubah. Ya. B4D dolar nih ya. Titik koma standar deviasinya. Kalau kalian nggak hafal, ini muncul kok di sini ya, standardize. Jadi X ini adalah variabel yang akan ditransformasi tadi. Kemudian di sini adalah min, rata-rata ya. Titik koma lagi standar deviasi gitu. Jadi kalian harus hitung dulu standar deviasinya. Gitu. Ya. Nah ingat tadi sama dengan si min tadi atau average tadi. Ini dolarkan. Supaya dia nanti pas di copy ke atas ke bawah tidak berubah lagi. Sekali ini aja bikinnya kan. Enter. Jadi, ini dia. Ya. Oke, selesai untuk simile untuk X1. Terus gimana? Ya tinggal kita copy aja untuk yang lain. Ya, sekali itu aja kita bikin, kemudian kita copy untuk yang lain. Sini tadi ini. Paste. Nah, keluarlah hasilnya. Nah, coba kalau kita lihat ini. Ini saya sengaja nih nyiapin di bawah ini rata-rata dan standar deviasinya. Ini rata-rata ya, ini standar deviasi. Apa yang kalian lihat? Ini sebetulnya mendekati 0 nih. Tahu nggak arti dari 5,6 E-16? Itu kan artinya 5,6 dikali 10 pangkat minus 16. Artinya tuh 0,00000 sampai 0 ke 14 muncul angka 1. 0 ke 15 muncul angka 1. 0 ke 16 di belakang koma tadi muncul angka 6. Kan gitu artinya. Itu kan artinya tuh kecil banget tuh mendekati 1. Ini soal faktor pembulatannya. Jadi sesuatu yang sudah kita lakukan operasi Z standardize tadi, ya, itu saya katakan akan memiliki rata-rata 0, standar deviasinya 1. Semuanya loh. Ya. Ya kan?
Standar deviasinya 1 semua. Ini nunjukin apa? Ya, kalau ini malah exactly 0 ya. Ya. Jadi ini lagi minus 16 nih, artinya pembulatan bahwa angkanya itu kecil banget dan mendekati 0 ya. Ada pertanyaan nggak? Pak, untuk mencari nilai standar deviasi tadi bagaimana? STD. Ini kan. Oh, STD. Itu Yang kolom ini yang juga, yang kiri ini juga STDF. Ini kan sebenarnya formula sebelah kiri saya copy ke kanan. STDF ya. Kayak kolom gitu. B2. Oh, Jadi berarti gini. Nah, sama dengan average, Rick. sama dengan average. Oke. Sama dengan average, cuma dia bukan average, tetapi STDF. STD. Oke. Oke, ada yang lain pertanyaannya? Jadi dengan operasi transformasi ya, Z normalization tadi ya, itu dia paksa tuh 101 ini menjadi berapa lah gitu. Dia paksa 17,2 ini menjadi berapa, 7 ini menjadi berapa gitu kan, sehingga jadi nanti ada nilainya itu positif dan negatif nih pasti ya. Nilai yang gede jadi positif, nilai yang kecil-kecil ini jadi negatif. Pokoknya dia nggak mau tahu kalau nanti aku rata-ratain dia nilainya positif, dia menjadi 0. Kalau dihitung standar deviasinya dia menjadi 1, kan gitu ceritanya tuh. Ya, jadi ini angka-angka ini semua jadi berubah sedemikian rupa sehingga nanti rata-ratanya menjadi 0, standar deviasinya 1. Mana dia? Inilah dia nih hasilnya. Nanti kalau tengok aja sendiri-sendiri ya. Benar nih tadi kota apa nih? Kota Bandar Lampung ya. Bandar Lampung ini yang positif nilainya negatif ya. Karena kota Bandar Lampung ini tadi mungkin gede nih nilainya. 101 gitu. Yang 60 ini juga nih jadinya 1. Di bawah itu kayaknya negatif semua. Siapa yang hitung? Dialah yang hitung ya. Pokoknya secara proporsional ya, angka ini diubah sedemikian rupa sehingga nanti ini ya rata-rata mereka ini semua. Ini kan variabel X1 nih semua nih dari atas sana sampai ke bawah nih rata-ratanya 0, standar deviasinya 1. Sehingga kalau ibaratkan kita bikin sebaran peluangnya itu tadi ya itu tadi dia akan seperti bell shape ya, seperti lonceng yang kiri dengan kanannya itu tuh sama ya, simetris ya. Tuh ya, itu kan yang dinamakan nanti kurva normal itu kan, kurva sebaran normal ya. Jadi sebetulnya itu dasarnya nih tadi. Jadi dengan cara seperti ini kita juga akan mendapatkan angka positif dan angka negatif serta mungkin ada 0 di dalam ini. Sehingga kalau nanti dibaca oleh si cluster dan review tadi yang dari Stanford tadi, maka akan muncullah warna merah untuk yang di atas 0, 0 yang sama dengan rata-rata ya atau 0 ya, dan hijau untuk yang negatif gitu. Paham prinsipnya? Paham, Pak, untuk yang transformasi. Oke. Ini tadi contoh yang nomor 2 ya. Contoh nomor 1 tadi ada saya bikin di bawah nih ya. Sudah ada di file kalian sudah ada itu ya. Di file kalian sudah ada. Ini tadi kan yang pakai loan tadi ya, loan B2 dibagi dengan ini salah nih, harusnya nih nggak pakai dolar nih ya. Nggak pakai dolar, terus ini gimana dong? Oh rajin dia, ini bikin satu persatu. Ini kebetulan yang ini nih, yang bawah nih, yang bikin sisi bawah. Sebetulnya nggak perlu kayak gini. Sebetulnya ininya jangan dolar, buang aja dolarnya sehingga kamu bisa langsung sekali bikin satu sel, langsung kamu copy untuk semuanya. Copy ke bawah, copy ke kanan, ya. Baik. Paham ya? Paham, Pak. Ada pertanyaan? Yang lain ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada, good. Nanti bisa diulang lagi. Satu ya. Yang kedua yang perlu kalian pahamin lagi ya. Jadi itu tadi poin pertama. Poin kedua, di sini, jadi ini agak rewel dikit waktu menginput data ya. Di sini. Ya. Terus yang perlu dilihatin juga ya gini, variabel yang kita masukin tuh namanya juga variabel. Kalau ada yang nilainya itu memang sama semua, mungkin nggak menarik dianalisis, dibuang aja dari awal gitu ya. Misalnya angkanya 100% semua gitu sampai ke bawah ya.
tidak terlalu bervariasi, lebih baik dibuang karena nggak menarik untuk dibahas gitu ya. Jadi kita harusnya yang kita analisis itu adalah yang memang bervariasi sesuai dengan namanya variabel. Oke, jadi yang saya mau bilang ini sebenarnya yang kedua. Di sini kalau kita lihat kabupaten titik spasi Aceh spasi Singkil. Ini sebaiknya dibuang spasinya ini. Bukan sebaiknya, harus. Karena kalau nanti tidak dibuang, itu dianggap dia nanti sebagai data baru. Karena katanya gini, dia membaca file itu bukan file Excel si cluster Stanford itu. Dia membaca data itu data dalam bentuk text file, ya, text file. Di text file itu nggak ada formatnya, ya. Jadi dia nanti text delimited, ya, dalam artian kalau ada spasi itu dianggap dia itu sebagai sebuah kolom baru nanti jadinya. Ya, jadi apa poin nomor 2 yang perlu kalian lakukan? Catat itu semua saya katakan ya. Yang pertama tadi lakukan proses transformasi, yang kedua nama-nama apa namanya ini, nama-nama kabupaten dan kota ini ataupun apapun itu ya, yang umumnya kita sebut ini nama-nama ya, itu tidak boleh ada spasi. Jadi gimana? Ya gampang kan, bikin aja Ctrl H gitu kan. Find what, pencet spasi, replace with, tidak diisi pun boleh. Kalau kalian mau bikin underscore juga boleh gitu. Jadi apa ini? Ya, saya ulang tadi, find what ini saya klik tadi, muncul tulisannya ini. Halo? Enggak, Pak. Hah? Kalau tulisannya enggak, tapi find and replace itu kolomnya keluar. Oke, find and replace-nya muncul keluar ya. Jadi find what, kalian ketik aja spasi sekali, ya kan? Replace with, diisi boleh, Underscore. tidak diisi underscore juga boleh, ya. Replace all, gitu aja. Oh, gitu. Gitu kan. Sehingga apa yang kalian lihat di sini, tidak ada lagi spasi, underscore semua. Di sini pun dibantainya semua kan. Tapi ini sebenarnya kita nggak pakai ini ya. Kita nanti ini semua ini diganti menjadi X1 sampai X berapa lah gitu kan. Ngikut semuanya, Pak. Ya. Paham? Paham, Pak. Yang ketiga ya, kamu harus set sedemikian rupa supaya Excelmu ini itu desimal itu titik. Ya. Harus, Pak. Hah? Harus titik. Iya, harus Desimalnya. titik. Jangan koma. Ya, kalau koma nanti dia bingung dia bacanya. Kacau jadinya, pusing kita. Itu dapat diubah di time and language ini ya. Jadi saya ulang sekali lagi. Oh, nggak kelihatan ya. Pencet start ya kan. Pencet start, habis itu klik ini Langsung coba aja, Pak. setting ya. Startnya window maksud saya, klik setting, nanti di situ ada time and language ya kan. Regionnya kamu pilih ya kan, Indonesia country region ya. Kemudian gimana lah itu ya. Pokoknya harus diubah lah ya setting Windows-nya supaya desimal itu adalah titik ya, bukan koma. Kita kan masalahnya berbeda ya, Indonesia kan koma ya desimalnya ya. Tapi kayak saya kalau untuk yang sifatnya numeriknya gitu nggak mau saya utak-atik karena nanti suka pusing sendiri gitu. Udah berapa tuh? Udah 3 ya? Udah ya? Iya. Masih di Excel sekarang? Masih, Pak. Masih data yang tadi. Baik. Ya. Nah, jadi setelah itu yang keempat ya. Yang keempat ini, nah ini kalau ini nih memang gimana ya, neraginya ini nih memang maunya si software ya. Jadi kolom pertamanya ini ya, ini kan harusnya namanya kabupaten dan kota ya namanya ya. Mutlak diganti menjadi YORF. Apa YORF tuh? Yeast Open Reading Frame. Yeast Open Reading Frame itu ini dulu memang diciptakan untuk menganalisis open reading frame dari ragi ya. Yeast itu ragi. Open reading frame itu adalah kandidat gen ya.
gen dan kandidat gen gitu ya. Jadi karena memang dia untuk itu, ya dia nggak mikir bahwa ini akan digunakan juga untuk anak-anak agribisnis S2 gitu kan. Karena dia mikir, sayanya aja yang mikir gitu kan. Jadi ini harus kalian ubah supaya YORF ini ya tulis. Kalau nggak tulis YORF nanti nggak tahu, kayaknya nggak mau deh dia. Jadi ada 4 ketentuan tadi ya. Jadi pertama, transformasi data supaya ada yang plus, 0, minus ya. Bahwa dia pecahan nggak masalah ya. Jadi misalnya plus 0,01 nggak masalah, itu kan masih plus tuh. Plus minus 0,01 ya masih minus juga tuh namanya gitu ya. Jadi ada plus, minus dan ini. Nanti kalau saya kasih PR itu sebagian besar di antara mahasiswa saya itu nanti nunjukin Pak udah dikumpulin kan. Nah, merah semua warnanya. Kenapa merah? Ya karena plus semua ini kan. Data kan plus semua biasanya. Dia lupa melakukan transformasi gitu loh. Ya kan? Atau kalau enggak nanti ada abu-abu. Kenapa ada abu-abu tadi? Abu-abu tadi gara-gara tadi itu tadi. Spasinya itu tuh dianggap sebagai kolom namun isinya kosong gitu. Jadi dia lupa membuang spasi. Yang ketiga tadi apa tadi? Yang ketiga tadi menghapus spasi tadi, Pak. Oh ya, yang kedua apa dong? Yang kedua itu, standardize. Oh, transformasi. Itu nomor 1. Iya. Yang nomor 1 tapi logaritma natural, Pak Lon. Oh, iya. Oke. Nah, yang keempat YORF ini. Gitu ya. Oke, Pak. Oke semua? Oke, jadi terserah nih. Kalau begitu kita pakai aja data yang ini ya, data yang loan dulu aja ya. Saya ambil ini yang loan ya, loan saya copy. Jadi jangan dikerjakan di file yang ini, kita bikin file baru, file new. Nah ini ya, yang tadi itu kita paste-nya paste spesial ya, paste value saja ya, paste special value. Supaya angkanya doang, tidak masuk formula-formulanya. Ini masih kelihatan? Halo? Ini masih di data kemiskinan Yunita, Pak. Bukan di Excel baru. Bukan Excel baru, baik. Jadi kita sekarang berarti pakai, iya ya, dia pasti pakai yang tadi gitu. Nah ini Excel baru tadi. Ya. Jadi tadi paste-nya, paste special value, ditulis saja ya. Tadi di copy. Maksud saya gini, kenapa tidak ditambah tadi aja? Ya supaya nanti kita masih punya hasil hitung-hitungan kita tadi gitu. Jadi kita copy di file baru ya. Jadi file baru inilah yang nanti kita inputkan ke dalam program cluster dari Stanford tadi. Oke ya, ngerti maksudnya ya? Nah, gimana mengkopinya? Jadi copy ya kan seperti biasa, kemudian paste di sini, paste value gitu. Coba saya hapus dulu. Kok ini coba saya hapus dulu ya. Ya, jadi paste-nya tadi apa? Klik kanan. Oh, nggak ada. Udah nggak muncul lagi di sini ya. Pokoknya paste-nya itu tadi, paste value ya. Ya, angka doang. Nah, kalau mau rapi ya diperbaiki aja lah formatnya supaya menjadi misalnya 4 desimal gitu ya. Nah gitu aja lah supaya enak niatnya. Oke. Nah kita cek lagi. Udah oke semua ya. Average-nya tadi jangan di-copy ya. Average sama standardize tadi itu jangan di-copy karena itu gunanya cuma untuk membantu perhitungan ya. Jadi ginilah dia nih sebetulnya nih. Ya. Nah, kita cek average-nya tidak tercopy, tidak ada apa namanya kolom yang kosong. Kalau kolom kosong nanti dibikin dia abu-abu. Ini juga tidak ada yang spasi ya.
Ini tadi nggak pakai underscore kalau ini tadi. Ini nggak pakai underscore, tapi nggak diisi apa-apa, sehingga dia merapat sendiri. Masih ada yang masih perlu diperbaiki, apa coba? Apa coba? Ayo apa? Yang nomor 4 apa tadi? Nomor 4. Oh itu Pak, ESYORF Di mana? di kabupaten kota itu dihapus. Benar. Ini harus kita ganti menjadi YORF. Nah, baru kita simpan file, save as, browse ya. Keluar pula dia. Kuliah. Bisa nggak ngelakuinnya? Jadi kuliah. Ya udahlah, lihat aja dulu. Kuliah apa nih sekarang? Sekarang kuantitatif Pak. Kuantitatif. Taruhlah di sini aja saya bikin misalnya ya. Contoh apalah kita bikin namanya ini. Contoh Zeboa ya. Contoh Lon Zeboa. Nanti kita coba lagi yang mungkin bukan Lon. Contoh Lon Zeboa di metode analisis. Contoh cluster Zeboa. Jangan lupa formatnya, kelihatan nggak ini tulisan ini? Dari sana. Kelihatan, Pak. Ya, pilih yang text delimited Kelihatan. ini. Kelihatan tulisan text delimited, tab delimited. Kelihatan, Pak. Jadi ini ya, jadi pilih yang ini. Karena dia nggak baca Excel, tapi dia baca text tab delimited. Oke? Masih ngikutin? Masih, Pak. Itu Oke. masih Pak. Oke ya, ini kemudian supaya saya nanti nggak nyari-nyari ya. Ini biasanya saya copy anunya ini, folder ini. Sehingga nanti kalau pas buka untuk membuka file gampang. Jadi contoh Lon Zeboa. Ya, sebetulnya ini kemiskinan Sumatera ya. Save. Ya udah. Jadi ini filenya ini kalau kita lihat di mana tadi lihatnya ya. Contoh Zeboa. Sebentar. Berarti saya harus tunjukin juga ke kalian. Stop share. Kemudian share lagi, share screen. Mana tadi? Show all. Nih, kelihatan ya, apa namanya, file explorer-nya kelihatan. Kelihatan, Pak. Ini kan ya ada contoh Zeboa. Ini barusan kita bikin nih. 9 Mei 2020 jam 14.47. Teks dokumen ya. Jadi ini dalam bentuk teks. Kalau saya double klik ya munculnya di di notepad gitu ya. Kayak gini. Oke. Nah, inilah yang nanti kita baca. Jadi ini biasanya saya copy dulu nih ya, Ctrl C supaya apa, nanti gampang saya nyarinya ya. Pada waktu nanti ditanya. Maka kita jalankanlah program namanya cluster. Cluster 30 ini tadi. Nah, muncul nih sekarang. Sekarang saya ganti lagi nih. Apa namanya? Stop share lagi. Ini aja lah kerjanya. Stop share, share screen lagi. Nih. Ini program Gene Cluster tadi. Lihat tuh namanya masih ada Gene Cluster gitu kan. Bukan untuk
poverty cluster. Ya. Jadi memang maksud utama awalnya untuk bikin cluster seperti ini. Ya, apa yang harus kita lakukan? Ya ini tadi, seperti biasalah, masukin filenya, open file, open data file, ya. Nah, dia kan pasti munculinnya. Hang deh. Tahu nih karena didemokan di Zoom kali ya. Mana Zoom-nya nih? Oh, nih. Return to meeting. Coba saya stop share dulu. Sorry ya, saya stop share aja ya. Agak repot emang jadinya. Oke. Nggak jalan. Nggak jalan software-nya. Matiin dulu.